Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfu Hafyuddin Alfarizi dari Prodi Neuropsikologi dari Universitas Insan Cita Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah skenario terkait kinerja karyawan yang tidak sesuai dengan kompetisi yang kita harapkan, serta langkah-langkah yang dapat diambil oleh seseorang manajer untuk membantu meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Presentasi ini akan dibagi menjadi 3 bagian utama. Pertama, gambaran singkat mengenai konsep kinerja dan kompetisi karyawan. Kedua, contoh skenario nyata di lingkungan kerja. Dan yang ketiga, langkah-langkah terkait yang dapat kita lakukan atau dapat manajer lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik, langsung kita mulai dari bagian yang pertama. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi atau oleh perusahaan, kinerja ini sangat dipengaruhi oleh kompetisi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Idealnya, kompetisi yang dimiliki karyawan sejalan dengan tujuan pekerjaannya. Namun, dalam praktiknya, seringkali ditemukan ketidaksesuaian antara kompetisi yang dimiliki karyawan dengan kinerja yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi, ketidaksesuaian ini tidak selalu berarti karyawan tidak mampu, tetapi bisa jadi disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pelatihan, penempatan kerja yang kurang tepat, beban yang berlebihan, hingga kurangnya arahan dan umpan balik dari atasan. Selanjutnya, saya menggambarkan sebuah skenario untuk memperjelas permasalahan ini. Bayangkan, sebuah perusahaan manufaktur yang bernama PT Maju Bersama yang bergerak di bidang produksi komponen otomotif. Di perusahaan ini terdapat seorang karyawan yang bernama Andi yang bekerja sebagai staf administrasi produksi. Andi memiliki latar belakang pendidikan administrasi perkantoran dan telah bekerja selama 2 tahun lebih di perusahaan tersebut. Secara teori, kompetisi Andi cukup sesuai dengan posisinya. Namun, dalam 6 bulan terakhir, kinerjanya dinilai menurun. Beberapa laporan produksi sering terlambat diserahkan atau distorkan. Data yang diinput ke sistem kerap mengalami kesalahan, dan koordinasi dengan bagian gudang maupun produksi sering tidak berjalan dengan baik atau tidak berjalan dengan mana semestinya. Hal ini berdampak pada keterlambatan pergantian atau pengambilan keputusan oleh manajemen dan menurunnya efisiensi kerjasama tim. Berdasarkan evaluasi awal, manajer produksi menemukan bahwa Andi sebenarnya memiliki kemampuan dasar administrasi yang baik. Namun, ia kesulitan menggunakan sistem informasi produksi yang baru diterapkan oleh perusahaan. Selain itu, Andi juga merasa ragu untuk bertanya pada atasan atau menyampaikan kesulitannya kepada atasan juga, karena takut dianggap tidak kompeten. Dalam skenario tersebut, terlihat bahwa hasil kinerja Andi tidak sesuai dengan kompetisi yang diharapkan. Bukan karena kurangnya potensi, melainkan karena adanya kesenjangan antara tuntutan pekerjaan dan dukungan yang diterima oleh karyawan. Sebagai seorang manajer, kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tindakan ini harus bersifat konstruktif, bukan sekedar menyalahkan karyawannya saja.
Oleh karena itu, saya akan menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh manajer untuk membantu meningkatkan kinerja Andi atau karyawan yang lainnya. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan evaluasi kinerja secara objektif dan terbuka. Manajer perlu mengumpulkan data kinerja secara faktual, seperti laporan kerja, tingkat kesalahan, dan ketepatan waktu. Evaluasi ini sebaiknya disampaikan kepada karyawan dalam suasana yang kondusif, bukan dalam bentuk teguran di depan umum. Dalam pertemuan evaluasi, manajer perlu menyampaikan temuan kinerja secara jelas, disertai contoh konkret, serta mendengarkan penjelasan dari karyawan. Dengan komunikasi dua arah contohnya, karyawan akan merasa dihargai dan lebih terbuka dalam menyampaikan semua kendala atau semua masalah yang ia hadapi di lingkungan kerja. Langkah kedua adalah mengidentifikasi akar permasalahan kinerja. Manajer harus menggali apakah masalah kinerja disebabkan oleh faktor kompetensi, motivasi, lingkungan kerja, atau sistem kerja. Dalam kasus Andi, akar masalahnya adalah kurangnya penguasaan terhadap sistem baru dan minimnya pendampingan identifikasi yang penting agar solusi yang diberikan tepat pada sasaran. Tanpa memahami akar masalah, tindakan perbaikan justru bisa menjadi tidak sangat efektif. Langkah yang ketiga adalah memberikan pelatihan dan pengembangan yang sesuai. Setelah mengetahui bahwa Andi mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem informasi produksi, manajer dapat mengikutsertakan Andi dalam pelatihan internal atau memberikan pendampingan langsung melalui rekan kerja yang lebih berpengalaman. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan teknis, tetapi memberikan juga menumbuhkan rasa percaya diri karyawan dalam menjalankan tugasnya. Dengan kompetensi yang meningkat, kinerja pun diharapkan ikut membaik. Langkah keempat adalah memberikan arahan dan ekspektasi yang jelas. Terkadang kinerja yang rendah disebabkan oleh ketidakjelasannya standar kerja. Dan oleh karena itu, manajer perlu menjelaskan target yang sesuai atau yang harus dicapai seperti apa. Contohnya tenggat waktu atau serta indikator keberhasilan secara rinci. Dalam konteks ini, Andi perlu memahami dengan jelas apa yang diharapkan darinya sebagai staf administrasi produksi, termasuk prioritas tugas dan alur koordinasi antar bagian. Langkah kelima adalah memberikan umpan balik secara berkala. Umpan balik tidak hanya diberikan saat terjadi kesalahan saja, tetapi ketika karyawan menunjukkan perbaikan, dengan adanya feedback yang konsisten, karyawan dapat mengetahui sejauh mana perkembangan kinerja dan apa yang masih perlu ditingkatkannya kembali. Umpan balik yang positif akan meningkatkan motivasi kerja, sementara umpan balik korektif membantu karyawan memperbaiki kesalahan tanpa merasa disudutkan atau dikucilkan. Langkah keenam adalah membangun lingkungan kerja yang suportif. Manajer perlu menciptakan suasana kerja yang mendorong karyawan untuk bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan kesulitan tanpa adanya rasa takut. Lingkungan kerja yang sehat akan membantu karyawan berkembang dan berani mengambil inisiatif. Dalam kasus Andi, manajer dapat mendorong budaya kerja tim yang saling membantu, sehingga Andi tidak merasa bekerja sendiri saat menghadapi kesulitan atau saat menghadapi masalah. Langkah ketujuh adalah melakukan monitoring dan evaluasi lanjutan.
Setelah berbagai upaya dilakukan, manajer perlu membantu perkembangan kinerja karyawan secara berkelanjutan. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa solusi yang diberikan benar-benar berdampak positif. Jika kinerja Andi menunjukkan peningkatan, maka strategi yang ditetapkan dapat dipertahankan. Namun jika belum juga mendapatkan hasil yang diharapkan, manajer dapat melakukan penyesuaian seperti pelatihan tambahan atau redistribusi tugas. Sebagai penutup dari presentasi ini, dapat disimpulkan bahwa ketidaksesuaian antara hasil kinerja dan kompetensi karyawan merupakan permasalahan yang cukup umum dan sering terjadi di dunia kerja. Perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, tuntutan jabatan, serta dinamika organisasi yang terus berubah menjadi faktor yang mempengaruhi munculnya ketidaksesuaian tersebut. Oleh karena itu, kondisi ini sebaiknya tidak berlangsung dipandang sebagai bentuk kegagalan individu semata. Permasalahan ketidaksesuaian antara kinerja dan kompetensi tidak selalu harus berujung pada pemberian sanksi atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Apabila ditangani dengan pendekatan yang tepat, kondisi ini justru dapat menjadi peluang bagi perusahaan untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia secara lebih efektif. Organisasi perlu melihat karyawan sebagai aset yang masih bisa dapat dikembangkan, bukan sekedar tenaga kerja yang dinilai dari hasil kerja jangka pendek. Pendekatan manajerial memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan ini. Evaluasi kinerja dilakukan secara objektif dan adil dapat membantu perusahaan mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki karyawan dengan tuntutan pekerjaan. Selain itu, komunikasi yang terbuka antara atasan dan karyawan juga menjadi salah satu kunci agar karyawan dapat memahami kekurangan yang perlu diperbaiki serta harapan perusahaan terhadap peran yang mereka jalani. Pelatihan dan pengembangan kompetensi juga menjadi salah satu langkah strategis yang perlu diperhatikan. Melalui program pelatihan yang sesuai, karyawan dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta sikap kerja yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja mereka. Dukungan yang berkelanjutan dari manajemen, seperti pendampingan, pemberian umpan balik yang konstruktif, serta kesempatan untuk belajar, akan membantu karyawan tumbuh secara profesional dan lebih percaya diri dalam menjalankan tugasnya. Pada akhirnya, upaya dalam menyelaraskan kompetensi dan kinerja tidak hanya memberikan manfaat bagi karyawannya saja, tetapi juga berdampak positif bagi organisasi secara keseluruhan. Karyawan yang kompeten dan berkinerja dengan baik akan meningkatkan produktivitasnya, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, serta mendukung tercapainya tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia yang baik menjadi salah satu investasi yang sangat amat penting bagi keberlangsungan dan kemajuan organisasi. Sebagai tambahan, penting untuk dipahami bahwa ketidaksesuaian antara kompetensi dan kinerja juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor organisasi, bukan hanya dari faktor individu karyawan itu sendiri. Lingkungan kerja yang kurang kondusif, pembagian tugas yang tidak sesuai dengan kemampuannya, serta kurangnya arahan yang jelas dari atasan dapat menyebabkan karyawan tidak mampu menunjukkan potensi terbaiknya. Oleh karena itu, perusahaan juga perlu melakukan evaluasi internal terhadap sistem kerja yang diterapkannya. Selain itu juga, perubahan yang cepat dalam dunia kerja, seperti perkembangan teknologi, digitalisasi, dan tuntutan efisiensi, menuntut karyawan terus beradaptasi,
tidak semua karyawan dapat langsung menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut dalam waktu yang singkat. Dalam kondisi ini, peran manajemen sangat dibutuhkan untuk memberikan arahan, pelatihan, serta waktu adaptasi yang memadai agar karyawan mampu mengikuti perkembangan tanpa mengalami tekanan berlebihan. Dari sudut pandang karyawan, ketidaksesuaian antara kinerja dan kompetensi juga dapat berdampak pada kondisi psikologis, seperti menurunnya motivasi kerja, rasa tidak percaya diri, hingga stres kerja. Apabila kondisi ini dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, maka tidak hanya kinerja individunya saja yang menurun, tetapi juga dapat mempengaruhi hubungan kerja dan suasana dalam tim. Oleh karena itu, pendekatan yang humanis dan empati menjadi sangat penting dalam proses evaluasi dan pembinaan karyawan. Manajemen yang efektif seharusnya mampu menciptakan keseimbangan antara tuntutan kinerja dan kemampuan karyawan. Pemberian target kerja yang realistis disertai dengan dukungan yang memadai akan membantu karyawan merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, karyawan tidak hanya bekerja untuk memenuhi kewajiban, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab dan keterkaitan terhadap perusahaan. Dalam jangka panjang, upaya penyelarasan antara kompetensi dan kinerja akan menciptakan budaya kerja yang positif. Karyawan akan terus terbiasa untuk terus belajar, menerima umpan balik, dan mengembangkan diri. Sementara itu, organisasi akan memiliki sumber daya manusia yang lebih siap menghadapi tantangan di perubahan di masa depan atau masa yang akan datang. Hubungan kerja yang saling mendukung antara manajemen dan karyawan juga akan memperkuat kepercayaan diri serta loyalitas dalam lingkungan kerja. Melalui pemahaman ini dapat disimpulkan bahwa ketidaksesuaian antara kinerja dan kompetensi bukanlah akhir dari hubungan kerja, melainkan awal dari proses pengembangan. Dengan strategi manajerial yang tepat, permasalahan tersebut dapat dikelola menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas individu dan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antara karyawan dan manajemen untuk terus berproses, beradaptasi, dan berkembang secara berkelanjutan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nisfu Hafyuddin Alfarizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.